Wah, mantap ya. Biasanya rapi, ini penuh dengan tumpukan-tumpukan pakaian dan lain sebagainya. Oke. Oke. Ini manfaat yang diterima. Nah, ini dia bentuk ijarah. Kalau dia sewanya murni, tidak dimiliki, cuma nyewa aja, itu namanya operating lease. Tapi kalau dia nyewa, harapannya adalah dia memiliki nyewa, kemudian diakhiri dengan kepemilikan yang namanya financial lease. Operating lease apa? Ya udah, kalau dia dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang nyewa rumah, pasti nyewa rumah nggak, Bu? Hah? Dia nyewa rumah dari tahun 45, kemudian dia tidak ada keinginan untuk memiliki, sewa terus kira-kira. Masih memiliki rumah nggak dia? Enggak, cuma sewa. Itu namanya kategori dari operating lease. Minjam ibu-ibu ruko buat notaris, ya kan? Kantor notaris. Karena tidak cuma sewa terus sampai kapanpun, cuma sewa. Nah, gedung punya pemilik, kita berhak berkewajiban untuk membayar. Nah, operating lease itu sewa barang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Di akhir periode sewa, maka asetnya menjadi objek pajak. Nah, kemudian financial lease sarana dengan sewa beli atau bahasanya leasing. Nah, di MBT maka tidak kena pajak. Dulu mungkin kena pajak awal-awal. Tapi karena sudah ada dalam aktanya jelas apa itu yang dimaksud dengan di MBT, apalagi itu murabahah kan, jual beli kena pajak kan. Kemudian diurus ini. Oke, baik. Ini dalilnya tentang ijarah. Ini kasus yang terjadi dalam awal Islam. Terjadi apa? Upah ijarah ini. Contohnya apa? Kalau bapak ibu punya anak. Kalau di Arab itu ada tradisi menyusukan itu bukan ibunya tapi orang lain. Seperti halnya Nabi Muhammad kan, tradisi orang Arab itu yang menyusui siapa? Halimatus Sa'diyah, bukan ibunya ya. Setelah beberapa tahun baru dikembalikan ke ibunya. Inilah dalil yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf ila akhiri. Nah, ini artinya kurang lebih bahwa dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Nah, ini kata-kata beri pala junaha alaikum, apa? Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, ada upah kan? Karena jasa menyusui. Nah, ini yang bisa kita lihat kayak ibu notaris. Dengan mencatatkan itu ada jasanya ya, ada sesuai dengan peraturannya berapa mil gitu ya kalau udah ini. Bapak Ibu semuanya ini juga nanti tinggal dibaca saja. Nanti dalil-dalil yang bisa dilihat ini dalam surah Al-Qasas ayat 26. Ini dalam hadis manista jaro ajiran fal yuqrimu ajrahu. Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Harus tahu, dikasih tahu upahnya. Dan supaya tidak ada yang dianiaya atau terzolimi. La terzlimuna wala tuzlamun. Oke, kita singkat saja karena waktunya. Ya, ini dalilnya berhutang itu ada upahnya, karena profesi ya. Nah, kemudian ini dalilnya tadi. Nah, ini rukun-rukun yang wajib ditentukan tentang rukun ijarah, termasuk dalam rukun iwala. Ada penyewa, objek sewanya. Kemudian pemberi sewa, manfaat, akad, baru harganya, ujronya berapa. Nah, ini syarat manfaat, ini bisa dilihat saja. Baik sewa barang maupun jasa orang, syarat manfaat sewa apa saja? Manfaat dapat diketahui dengan jelas. Manfaatnya apa ya? Kalau kita tadi rental mobil, ada nggak manfaatnya, Bu? Ada. Saya kira mau harian, mau seminggu, mau 2 minggu gitu ya. Ini modelnya. Ada juga orang yang menyewa itu tidak dalam uang, tapi dalam bentuk apa? Keahlian. Contohnya, umpamanya saya menyewa mobil selama 1 minggu.
Terus saya nggak ada uang, tapi ada yang punya rental mobil itu saya bilang saya tidak ada untuk uang, tapi kalaupun mau anak bapak nanti saya ajarkan matematik 2 bulan dengan berapa kali pertemuan yang setara dengan ada bisa nggak ya kira? Bisa itu modelnya ya kan ijarah tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dengan skill keahliannya. Seperti halnya nanti bapak ibu baca dalam surah Al-Qasas bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib yang ingin dijodohkan dengan anaknya. Ternyata suruh bekerja 8 tahun, tapi kalau lebih baik, gitu ya. Ini model kategori ijarah, konsep, upah, manfaat, dan sebagainya. Oke. Nah ini bisa dilihat ini kewajiban LKS di dalam fatwa nomor 9 tahun 2000 itu ada fatwa DSN bicara tentang ijarah, kemudian fatwa 27 nomor tahun 2012 itu yang ijarah munkariyah ditamliq. Nah, kayak ini bisa dibaca kewajiban LKS sebagai pemberi sewa. Kalau tadi bank menyediakan aset yang disewakan menanggung biaya pembelian aset kecuali kecil. Nah, menjamin bila tercapai catat pada aset disewakan dan seterusnya kita ada yang penyewa dan lain sebagainya. Nah, ini ada ijarah, ada berbagai macam bagiannya. Ada ijarah murni. Dalam bahasa Arabnya ijarah basito atau ijarah ain, yang lebih cenderung cuma sewa saja, dia ijarah saja. Itu ijarah biasa seperti si A menyewa mobil. Itu cuma dia jasa saja. Atau jasa pendidikan, ada biayanya kan ya? Nah itu jasa pendidikan. Nah ijarah bertingkat, ijarah paralel. Contohnya Pak Kuku nggak punya uang untuk menyewa ruko buat notaris misalkan berapa ini? Misalkan 100 juta. Datang ke ke bank. Ketika ke bank bilang ini saya nggak punya uang 100 juta. Kemudian banknya itu mengiyakan, membayar kan, menyewa ke ruko itu kategori berapa? Dia bayar tuh 100 juta. Kemudian akhirnya Pak Kuku menyewa itu ke bank. Dengan titiknya apa? 1 bulan. Kalau tadi berarti 10 juta. Kalau 1 tahun berarti berapa? 120 juta. Fee-nya yang dapat oleh bank berapa ibu bapak semuanya? 20. Ya kan 20 juta. Ini yang kategori tadi. Ijarah bertingkat paralel. Yang pertama adalah bank menyewa ke ruko, gitu kan? Nah kemudian Pak Kuku menyewanya dengan cara yang kredit kepada bank. Itu yang ijarah yang paralel. Ada juga modelnya seperti dai-dai kondang nih. Kadang-kadang diundang kemana? Ke Papua, Arakan. Kemana Pak Hendrik aslinya? Ke Samarinda kan. Kalau undang pusat kondang, kalau tidak ada link kan susah ya. Nah rupanya Pak Kuku ada keahlian nih. Dia punya modelnya. Ada berapa ini? Oh, katanya bayarnya 70 juta. Akhirnya kata Pak Kuku, nih nanti jasanya 30 juta disepakati kan? Boleh nggak gitu? Nah, walaupun terlepas tadi boleh atau tidaknya ya tentang model, tapi modelnya seperti itu. Ada yang paralel. Paralel itu bukan hanya satu ya. Kalau satu kan contohnya saya menyewa mobil, saya bayar langsung ke mobil ya, ke ya penyediaan nyewa itu rental. Nah, tapi kalau yang paralel tadi seperti Pak Kuku nggak bayar ke sana, tapi bayar ke bank tadi ya. Bank bayar cash 100 juta, Pak Kuku bayarnya kredit cicil, yaitu jadi 10 juta jadi 120 juta. Oke, kali ini nanti kita lihat ijarah munkariyah ditamliq, ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan dengan janji hibah atau jual beli. Nah, ini modelnya. Apa itu IMBT? IMBT adalah kata ijarah yang berakhir dengan kepemilikan aset yang dalam akad konvensional disebut sebagai leasing atau sewa beli. Nah ini jenis IMBT, ada yang dalam bentuk hadiah, ada yang dalam bentuk nanti membeli. Nah ini kewajiban IMBT. Kewajiban mereka sebagai pembeli sewa menyediakan aset yang disewakan dan seterusnya tinggal dibaca saja. Baik, ini saja karena waktunya. Harus istirahat dulu ya. Nanti kita akan balik lagi jam 1 ya. 1.15, 13, 15. Nanti kalau akan dibedah oleh Pak Agus tentang anatomi akad.
bagaimana teorinya, bahkan yang lebih bahasnya musyarakah mutalak itu. Mudah-mudahan bisa take over musyarakah mutalak itu juga termasuk kategori ijarah itu. Jadi awalnya berserikat, nanti dia nyewa, kemudian dibagi hasil dan sebagainya. Oke, baik, itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.